ulama kiai yang sudah berijma menyatakan nasab Ba'alawi sahih sebagai zuriat Nabi, mohon maaf kami tidak bisa mengikuti itu. Bukan berarti kami tidak menghargai ulama, bukan berarti kami tidak menghargai kiai, tetapi bagi kami nasab itu tidak masuk dalam ranah ijma gitu, karena ini bukan bahasan halal haram, bukan bahasan sunnah makruh, bukan bahasan tentang mubah, tetapi ini tentang fakta sejarah, ini tentang genetika, ini tentang biologi gitu. Jadi tidak bisa diijma oleh ulama gitu. Memang ulama memiliki otoritas, tetapi tidak semua menjadi kewenangan ulama gitu. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada mereka yang tahu kalau tidak tahu gitu. Jangan kemudian bukan kewenangannya kemudian mengijma gitu. Tanyakan kepada ahli genetika, tanyakan kepada biologi, tanyakan kepada para mu'arikhin gitu. Apakah ini bisa diterima atau tidak gitu. Jadi itu harusnya menurut kami para ulama ini takut gitu. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Orang-orang yang takut kepada Allah itu adalah ulama. Tapi orang-orang yang mengijma ini kok rasa-rasanya tidak punya takut kepada Allah gitu loh. Karena apa? Karena nasab Ba'alawi ini problematik baik secara sanad maupun secara matan gitu. Secara sanad perjalanan sejarahnya ada gap 500 tahun yang tidak bisa di-tracking dari mana asal-usul mereka. Kemudian secara matan, secara kepribadian, akhlak itu tidak sesuai dengan akhlak Nabi, menyelisih Nabi gitu. Tetapi para ulama ini berani mengisbatkan nasab Ba'alawi kepada Rasulullah. Ini kan seolah-olah nggak takut sama Allah gitu. Padahal kan innama yakhsyallaha min ibadil ulama gitu. Kenapa nasab yang problematik bisa dengan mudahnya disohihkan sebagai zuriat Nabi. Kalau nasab seseorang ke seseorang itu nggak apa-apa. Lah ini nasab seseorang kepada baginda Rasul yang mulia kok nggak takut mereka mensohihkan itu gitu loh. Kalau memilih antara mensohihkan dan tidak mensohihkan dengan segala resikonya, harusnya ya takut untuk mensohihkan orang-orang yang terlihat secara zahir problematik gitu. Kemudian problematiknya di mana? Secara genetika gitu. Kawasan Jazirah Arab itu mulai dari Palestina sampai dengan Yaman, itu kan penduduknya kan dua kan, ada Musta'ribah, ada Aribah, ada Semit, ada Kohton. Lah secara ilmiah dua bangsa ini, Semitik dan Kohton ini, itu haplogrup mereka adalah J gitu. Mereka adalah pemeran utama di daratan Arab ini. Mereka adalah pembangun peradaban. Mereka adalah orang-orang yang ada di dalam peradaban itu, dan intinya adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai punjer dari peradaban itu. Lalu tiba-tiba ada orang dari golongan G yang tidak ada hubungannya dengan Semit, tidak ada hubungannya dengan Kohton, yang J ini mereka masuk ke lingkaran inti baginda Rasulullah. Tapi bagi orang-orang ini mereka diterima sebagai zuriat Nabi gitu. Orang-orang Semitik dan Kohton sebagai pemain inti ini J. Lah ini ada orang G dari luar kemudian masuk ke lingkaran inti Rasulullah gitu. Kok bisa-bisanya diterima dan tidak dipertanyakan? Ini kan nggak masuk akal gitu. Kemudian yang ketiga, ini bukan masalah walad lil firos atau yang dibahas di fikih, kemudian masalah waris, kemudian masalah wali dan segala macam. Ini bukan seperti itu ranahnya. Ini adalah bottom up, dari bawah ke atas. Orang hari ini mengaku sebagai zuriat Nabi, maka perlu dibuktikan. Pembuktiannya secara genetika dan secara sejarah gitu. Catatan-catatan mereka sebagai zuriat Nabi. Ini bukan masalah ijma fikih walad lil firos atau segala macamnya, bukan. Ini tentang pengakuan seseorang, bottom up, dari bawah ke atas. Orang mengaku sebagai zuriat Nabi, maka perlu apa ketika ada yang mengaku? Dibuktikan dengan apa? Genetika. Dibuktikan dengan apa? Dengan sejarah gitu. Apakah sanadnya ini mutasil gitu, kemudian periwatannya ini mutawatir atau tidak? Ternyata ada lubang 550 tahun yang tidak bisa terjawab. Kok bisa diijma dan disohihkan? Kan ini kayak mereka itu nggak takut sama Allah gitu loh. Jadi lebih baik salah mencintai bagi mereka. Lebih baik salah membenci daripada salah mencintai. Tapi masalahnya bukan masalah salah-salahan ini, tetapi masalahnya adalah mengisbatkan atau menyandarkan nasab seseorang yang problematik kepada baginda Nabi yang mulia gitu. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Harusnya mereka takut.